Duduk Bapak Ibu, silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih Henok, Rudi, teman-teman semua, para musisi luar biasa sekali saudara. Saudara, pujian ini kalau kita naikkan dari hati kita, saudara, keluarkan dari lubuk hati kita terdalam, betapa dahsyatnya saudara. Amin. Tapi kalau kita cuma sekedar nyanyi, ya itu lagu saudara. Tapi kalau saudara bisa ketemu dengan penciptanya atau penemu lagu ini saudara, saudara pasti tanya coba, wow. Kenapa kok dia bisa keluarkan kata-kata baitnya seperti ini ya. Lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari langit. Saudara tahu langit ada batasnya? Enggak ada. Betul? Enggak ada. Ada seseorang mencoba untuk melihat ujungnya langit. Dan dia sampai frustasi, kenapa? Tidak ketemu ujungnya langit. Betapa lebar, panjang, luas, tinggi kasih Tuhan buat kita. Tapi kita menyadari enggak itu persoalannya? Kita sudah hidupi belum dalam diri kita? Kesaksian WL kita tadi, Henok, Rudi saudara. Ketika mamanya jatuh itu ya nimpa meja saudara. Jadi kayak kena ujungnya meja gitu saudara. Darah mungkin lebih dari 2 liter atau 3 liter. Seseorang yang sudah usia di atas 70 tahun. Darah keluar begitu banyaknya saudara. Tapi masih bisa hidup. Itu artinya apa? Malamnya saya ketemu kan di rumah sakit sudah dijahit. Ngobrol seperti biasa. Seperti tidak terjadi apapun. Saudara. Artinya apa? Kita butuh juru selamat. Yesus bukan hanya juru selamat saya, mendebus saya dari dosa. Saudara, diampuni dosa saya. Bukan. Semua kita, Bapak Ibu, butuh juru selamat setiap detik. Saudara yang naik motor, saudara yang jalan kaki, saudara yang naik sepeda, yang goes, saudara-saudara yang naik mobil, semuanya yang naik pesawat, naik kereta, saudara. Semuanya kita butuh juru selamat yang namanya Tuhan Yesus. Betul? Dan tidak ada yang tahu kok. Ada orang trauma naik pesawat karena apa? Pernah mengalami goncangan di pesawat. Oh gue gak mau amit-amit gue naik pesawat. Seorang bos dia gak berani naik pesawat, selalu dia naiknya mobil. Mau ke Bali naik mobil, ke NTB dari Bali nyebrang lagi naik mobil. Bahkan sampai ke Papua dia mesti harus lewat pakai mobil. Karena pakai kapal semua, dia gak berani naik pesawat. Konglomerat uangnya banyak. Kenapa? Trauma. Saudara, itulah hidup manusia saudara. 2 hari yang lalu saya di WA, ada seseorang yang sedang jatuh di kamar mandi. Dia sedang mencukur rambutnya pakai alat cukur listrik. Ternyata konslet saudara, jatuh. Teman saya gak ada di tempat, karena saya lagi ada di luar. Tapi saya di WA, Bapak bisa merapat? Gak bisa, karena saya posisinya lagi jauh sekali. Saudara, gak lama kemudian meninggal dunia. Jangan main-main. Kita butuh juru selamat. Anak-anak muda jangan berpikir kau hebat. Oh aku gak butuh Yesus juru selamat. Aku bisa melakukan semua. Enggak. Saudara yang kerja bagian audit. Saudara bekerja bagian finance, keuangan. Saudara gak teliti saudara. Salah satu angkanya saudara. Saudara ganti. Beberapa hari yang lalu ketika kami pengiriman sepeda online saudara. Terjadi kesalahan. Ada satu nama di print 2 kali, saudara, ditempel di 2 sepeda. Wah, lalu saya cek, kan biasa tahu kan yang sudah dikirim atau belum dikirim kan, ada notifikasinya kan. Loh kok ini belum dikirim yang satu ini? Diceklah, waduh, yang nama si ini, yang namanya Victor di print 2 kali Vic. Beli 1 sepeda dapat 2. Ini bukan bonus 1 + 1, bukan kesalahan kita. Bilang udah tenang, kita pergi ke tempatnya, ke kurirnya. Kita lihat, saudara luar biasa. Padahal biasa kalau drop jam 7 malam, drop jam 6 malam, jam 9 malam sudah diangkut dan harus sudah keluar dari kurir ini saudara. Tapi pagi-pagi itu keesokan harinya kami datang. Dia masih buka sedikit baru pintunya saudara. Saya panggil-panggil masnya kagak ada. Waduh saya bilang tinggal ambil barang nih, cuma ada CCTV aja. Masnya lagi minum
lagi minum teh manis di seberang. Ini Mas, salam. Oh iya Pak, saya sudah pisahkan khusus ini, satu kotak ini. Saya tahu ini ada kesalahan. Saya bilang sama anak-anak, ini bukan hebatnya dia. Yesus Juru Selamat. Kamu ngerti ini? Cuman kadang-kala kita sering lewatkan apa yang terjadi di depan kita. Kita berpikir itu biasa, itu normal. No. Setiap detik kehidupan kita, kita butuh juru selamat. Pak Alexander datang ke tempat nih, butuh juru selamat gak? Tidak semua orang bisa datang ke gereja hari ini. Tapi kita kadang semuanya sudah normal. Hal yang tadinya betul-betul melanggar firman Tuhan, semuanya sudah dibikin normal. Sekarang sedang berlangsung Olimpiade di Paris, Prancis. Olimpiade itu satu bentuk olahraga yang menyatukan negara-negara, menyatukan suku bangsa, ras, agama, semuanya dipersatukan. Tapi saudara tahu, Prancis menampilkan satu pembukaan, saudara, yang banyak seluruh dunia marah. Kristen-Kristen seluruh dunia marah, bahkan agama lain pun marah. Kenapa? Karena mereka menampilkan tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus, tapi dengan transgender. Terus saksikan nanti ada di YouTube. Beberapa mulai mengungkapkan, wah ini gak benar. Ya, ada seorang pria udah gemoy, gede badannya saudara, telanjang bulat saudara gitu. Cuman kayak dicat warna biru gitu. Lalu hendinya hanya ditutup sama bunga. Melecehkan. Itu bagi dunia. Tapi bagi orang Perancis itulah ekspresi kebebasan mereka. Kalau ada apapun mereka yang paling melegalkan dulu. Pernikahan sejenis, mereka yang melegalkan. Wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Bagi kita, najis. Nanti kita lama-lama akan bilang normal. Dulu kita lihat orang bertato, kita bilang, bertato. Sekarang orang tampilkan tatonya. Ya kalau dulu sebelum dia kenal Tuhan dia bertato, gak perlu. Sekarang Tuhan ingin eksis kan, ini. Semua sudah dianggap normal. Tubuh yang Tuhan ciptakan begitu sempurna, kita coret-coret. Kenapa? Aku mau eksis. Dunia menghujat semua. Tapi bagi orang Perancis itulah ekspresi seni kami. Kami ini kaum bangsawan, itu orang Perancis. Mereka sangat rasis. Karena mereka sebagian besar Katolik kan. Mereka sangat rasis saudara. Kristen pun dihajar saudara. Terjadi pertempuran itu semua sudah dianggap nama saya ini. Wah dosa nanti yang kita anggap wah najis nih. Nanti kita udah anggap biasa loh, normal. Makanya kita gak bisa menikmati kasih Tuhan yang seutuhnya. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi fokus hidup kita? Persoalan, masalah kita, penderitaan kita, tolong siapin. Atau kasih Tuhan. Ya, oke. Kita akan melihat contoh di Alkitab, saudara. Seorang nabi besar, dia mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan ratapannya, begitu ekspresifnya saudara dari kata-kata ini saudara. Tapi tidak berhenti di situ. Kita akan lihat nanti endingnya. Ya, ratapan pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang pertama. Silakan baca. Ratapan 3. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Apakah engkau saat ini sedang menghadapi satu situasi dalam kegelapan yang tidak ada terangnya? Saudara pernah lampu mati di rumah? Enak enggak kalau malam hari lampu mati? Wah enggak enak banget. Wah gelap. Saudara mungkin berkata, Pak saya sedang alami itu. Ya lanjut. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Tangannya, nyanya huruf besar. Ya, aku dipukul Tuhan berulang-ulang sepanjang hari. Kita baru diomelin orang tua aja kita udah ngambek.
Dikit-dikit ngambek pindah rumah. Dikit-dikit kesel gitu. Bersyukur kalau papa mamamu bawel. Anak muda, bersyukur. Makasih Tuhan. Masih ada orang yang nasehatin saya, itu anugerah. Karena manusia itu pada intinya tidak pernah mau terima nasihat. Sekalipun ada orang berkata kepada saya, Pak, kalau apa-apa nasihatin saya Pak. Iya saya tahu, belum dinasehatin aja udah ngambek. Lanjut. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Tulang-tulangku dipatahkannya, kejam sekali ya. Lanjut. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Kok sedih terus hidup ini? Bangun tidur sedih. Mau tidur sedih. Gimana? Ayo, hidupnya cuma penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata. Harusnya hidup kita penuh dengan mata air. Sisianti, hidupmu dan hidupku harusnya penuh dengan mata air. Kalau kau minum air ini, kamu akan haus lagi. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, dari dalam hatimu akan memancar air hidup sampai, ayo, sudah memancar air hidup atau memancar mata apa? Air kesedihan. Nangis. Kemarin saya dengar istri saya dihubungi seorang istri oleh seseorang, nangis, belum apa-apa udah nangis, tolong dong gimana? Enggak, Tuhan butuh kamu kok. Ya lanjut. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati, di ruang jenazah. Lanjut. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Dia tutup semua jalan, no way out. Keren kan? Kita akan cari way out, cari jalan keluar kan? Tolong saya Pak, doakan saya. Solusinya mana? Ini pendeta ditanya solusinya mana? Enggak tahu. Mau gimana? Orang kalau ditanya itu harus tahu dong. Namanya pendeta. Ditanya apapun ada jawabannya. Bikin-bikin. Orang kalau enggak tahu bilang aja enggak tahu. Jangan sok tahu. Zaman kita kan sok tahu. Saya enggak mau. Saya enggak tahu. Enggak tahu. Lanjut. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Aku memanggil-manggil dan teriak-teriak, tapi nggak didengar. Mana Tuhannya? Ya. Katanya Tuhan Yesus hidup. Katanya Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan ambil? Ayo dong, jangan begitu dong Tuhan. Aku kan mau menikmati kasih-Mu. Itu karena kita konsep menikmati kasih-Nya. Lanjut. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Terus. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Wih, laksana beruang, dia menghadang aku, beruang. Lanjut. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Dia belokin jalan aku. Padahal kan jalan udah lurus nih. Aku kan ngikutin Tuhan. Lo kok suruh belok kiri sih? Kita lebih ngikutin Google Map daripada ngikutin Tuhan. Google Map lebih gampang ya Esther ya. Jelas, nyata. Ikut Tuhan enggak jelas. Di tol sekarang kenapa kita harus pusing? Sudah ada semua rambu-rambunya. Mau keluar mana? Ayo. Nanti September ini mau ke Jogja sudah akan menolong 23 km keluar Klaten. Kalau enggak kan dari Solo lama ya bro ya. Boyolali, Klaten, kita lewat sawah-sawah gitu kan ya. Bisa kalau macet 2 jaman. Sekarang udah mendingan. Terus sampai tahap nanti enggak sampai Jogja sih karena Hamengkunya enggak kasih gitu loh.
Lebih enak ikut Google Map jelas. Ikut Tuhan nggak jelas. Ikut gereja ini juga nggak jelas mau dibawa kemana. Cinta, makan tuh cinta. Karena kita nggak pernah makan cinta, mestinya kita makan cinta. Karena Tuhan bilang apa? Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lanjut. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Sampai ke hati tertusuk. Sakitnya tuh di sini nih. Gimana sih Tuhan gak tolong saya sih? Kenapa Tuhan tempatkan suami yang kayak mode begini? Saya sakit hati nih. Kenapa Tuhan tempatkan istri yang seperti ini bawain? Saya sakit hati nih. Tersusuk sini, lihat. Segala situasi, kondisi kita nggak enak banget. Ini yang Yeremia ungkapkan. Lanjut. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Iya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Mengenyangkan aku dengan kepahitan, guys. Kepahitan. Gimana sih Tuhan? Kenyangkan aku dengan kemanisan dong. Dengan madumu. Kok yang ada masalah? Keuangan gak beres-beres dari udah tahun ono-ono. Penyakit gak beres-beres. Muncul lagi yang ini, muncul lagi yang ini. Ayo anak-anak muda. Pekerjaan juga gak beres-beres. Kok susah ya? Kuliah juga susah banget. Banyak yang gak bisa kuliah karena mahal. Apalagi yang mau jadi dokter ya Fik ya. Waduh, ini dokter aja ketawa. Susah. Udah susah masuknya, harganya mahal. Ya, mau ambil spesialis aja gak gampang. Apalagi yang muka-muka putih sipit kayak begini. Itu realita. Ya, lanjut. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Iya, Tuhan ini kok yang bener aja. Meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Bukan makan roti, makan kerikil. Gimana Rin? Kayaknya ayat ini kita buang semua yuk. Nggak enak banget ini. Kerikil dimakan loh. Lanjut. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Padahal ayat lain berkata Tuhan benci perceraian. Loh kok ada ayat ini? Kita diceraikan dari kesejahteraan. Padahal Tuhan berkata apa dalam Matius 11 ayat 28. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku beri kelegaan. Tapi ini kan bukan. Jauh dari kesejahteraan. Terus. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan ayat 20. Kita baca sama-sama ayat 20 ini. Semua baca dengan suara keras. Sama-sama. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan. Kalau jiwa kita hanya teringat dengan kesengsaraan, hanya teringat dengan ratapan, kan kita ratapan namanya. Ya, ratapan terus kan. Kesedihan terus. Cerita sama orang cuman kesedihan. Cerita sama orang hanya kejelekan suaminya. Cerita sama orang hanya kejelekan istrinya. Cerita sama orang hanya kejelekan orang tuanya. Cerita sama orang hanya kejelekan mertuanya. Cerita sama orang hanya kejelekan anak menantunya. Saudara, kalau itu terus di dalam hidupmu, kau akan menderita. Menderita. Silakan ngomong apapun di persekutuan. Kenapa? Karena di persekutuan kita saling. Di persekutuan tidak ada aib, tidak ada menjelek-jelekan. Tapi kenapa kok saya benci sama suami saya ya? Berarti kan ada setan dalam dirimu. Di persekutuan kita ngomongin, sebenarnya ada persekutuan. Kita ngomongin dalam. Kita mau mengenal Tuhan yang sebenarnya. Saudara, makanya dalam setiap kejadian hidup kita, dalam setiap Tuhan pertemukan saya dengan seseorang, selalu saya lihat, wah keren Tuhan Yesus. Wah keren Tuhan Yesus. Wah keren Tuhan Yesus. Saya lihat nyata sekali. Gak sengaja pokoknya ketemu. Tapi itu nyata saya dengerin.
Di dalam hatinya, apa? Terkagum, berdecak kagum. Kerennya Tuhan ya. Ternyata Tuhan cinta juga kok sama dia. Bukan hanya sama saya. Jadi gak GR sendiri. Kalau engkau hanya memikirkan tentang keuanganmu terus. Kok gak nambah-nambah saldonya? Yang ada berkurang. Kok gak nambah-nambah ya barangnya? Yang ada berkurang. Kok udah gak nambah-nambah ya gaji ya? Bonus gak dapat bro. Ayo, buru-buru keluar negeri kan? Bonus gak dapat gimana? Keluar duta aja mahal. Anak-anak muda ya, coba mikirinnya kesedihan. Bapak gua sih, coba bapak gua diganti. Saya kayaknya gak seperti ini. Mama gua sih seperti ini, coba mama saya yang lain. Gak seperti ini. Ini kan semua perbuatan mama papa saya. Saya wariskan keturunan. Bos saya sih gak perhatiin sama saya. Saudara, seorang teman sekarang dia jadi konglomerat, saudara. Dia nggak sadar waktu dia diperlakukan sama bosnya. Bosnya janji untuk kasih keuntungan sebuah konveksi, sebuah nama konveksi. Kalau saya sebut ini saudara kenal namanya. Karena sekarang pun banyak sekali jual. Dia dijanjikan 5% dari omset. Tapi sampai dia keluar sekarang dia buka usaha sendiri, itu nggak terjadi. Dia kan harus tangan kanan, tapi gaji dia sama gaji yang lain beda sekali. Gaji dia segitu aja. Ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk mengeluarkan dia dari konveksi ini untuk bikin konveksi yang baru. Kalau enggak begitu dia sudah nyaman. Makan gaji bulanan udah mendapat bonus 5% lagi. Buat apa? Apapun yang terjadi di sekitar kita, percayalah. Itulah cara Tuhan membuat kita supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita masuk ke zona iman. Tapi kan kita sudah enak di situ. Saya juga sudah enak di situ kok. Tapi sekarang Tuhan lagi obrak-abrik. Bagaikan seekor induk elang Raja Wali yang mengobok-obok kandang anaknya dan dia tendang anaknya untuk bisa terbang sendiri. Dia tahu anaknya belum bisa terbang, dia akan tukikkan, dia akan kepakan sayapnya supaya anaknya tidak jatuh. Itulah cara Tuhan melatih kita. Anak-anak muda, engkau perlu dilatih itu supaya engkau punya mental yang teguh. Kalau enggak, mentalmu mental tempe, sekalipun tempe banyak gizinya, taruh di luar, basi. Mentalmu mental kerupuk sekalipun kalau masih garing itu enak, renyah. Tapi kalau taruh di luar kena angin melempem. Banyak orang Kristen mentalnya mental tahu, mental tempe. Sekalipun banyak gizinya. Mental kerupuk, ngadepin sedikit nyerah, ngadepin sedikit nyerah. Anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang. 1 tahun kerja sini berhenti, 1 tahun berhenti, bolak-balik, nggak pernah mau belajar di tempat itu. Bosnya sih jahat, bosnya sih begini, aku mau masukkan jam 10 siang. Pulang malam nggak apa-apa, ini survei loh. Untuk generasi Z. Ya, tapi kalau kita kan enggak, betul gak? Pagi-pagi udah berangkat. Saya kadang-kadang ngantar anak sulung ke Dan Mogot ya, jam 6-an, udah penuh fake motor ya, penuh banget. Ya. Pengais-pengais rezeki. Tapi itulah situasi kondisinya. Ingat, gak bisa. Kalau engkau tidak mau Tuhan berinteraktif dalam hidupmu, membentuk engkau akan mundur, Tuhan ketika di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 baca yang terakhir, banyak murid-murid yang mundur. Kenapa? Tidak kuat dengar perkataan Tuhan. Makanya gak heran waktu Tuhannya disalib, ya pergi semua. Tuhan ngomong aja mundur kok. Mentalnya tempe. Tapi saudara bersyukur gak kalau hari ini kita masih ada di tempat ini? Bagi saya, wow, keren. Ketika saya lagi buang sampah, saudara, di depan rumah. Tiba-tiba ada seseorang lagi jogging, saudara. Lalu dia pakai kacamata hitam. Lalu saya tanya, ya keren amat pakai kacamata hitam.
Enggak Pak, jadi dia berhenti. Enggak. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Saya baru operasi mata Pak. Karena saya kerjanya di komputer terus, sehingga saya nggak sadar. Mata saya itu kalau lihat itu kiri kanan tuh kayak ada gelembung-gelembung air, kan nggak enak Pak. Udahlah, usia saya masih segini, udah saya datang ke satu dokter spesialis mata, dia sebut tempatnya, negaranya, saudara. Jadi bukan di Indo, karena di Indo dia sudah berulang-ulang kali 2 juta, 2,5 juta, nggak ada perubahan. Dia pergi ke tempat ini, ketemu dokternya, ahlinya mata, langsung tahu. Oh kamu nggak ada masalah kok, cuman ya udah ini dikeluarin, kelopaknya itu dibuang, dioperasi. Dibilang Pak, Tuhan itu hidup. Wah, saya cuman bengong. Kamu jogging hanya buat saya. Itu sikap egois dalam Tuhan. Untuk saya mengenal Tuhan yang dahsyat. Lalu dia cerita, beberapa tahun yang lalu anaknya juga mengalami yang sama. Matanya sakit, susah untuk melihat. Di dokter sini berkata inilah dikasih obat, enggak tepat. Tapi pergi ke tempat ini dia bilang. Dokternya cuma 10 menit cek. Dokternya berkata gini, anakmu tidak punya saluran air mata. Jadi air matanya gak bisa keluar. Ingat, saudara pernah dulu kan saya undang satu pendeta yang gara-gara dia mengalami satu penyakit yang seluruh tubuh sakit, dia gak bisa punya air mata. Dia harus pakai tetes mata made in Amerika. Setiap 15 menit dia harus tetes, tahu? Bapak Pendeta Samuel Irwan. Jadi kalau engkau masih bisa menangis, bukan karena gak ada duit. Ya, bukan karena diputusin. Bukan karena utang gak dibayar. Waduh. Bukan mama mati. Mama mati nangis boleh, tapi jangan bersedih-sedih lama-lama ya. Ingat ya. Anugerah. Anaknya gak bisa punya, gak ada saluran air matanya. Lalu gimana dok? Gampang kata dokternya. Aku bikin saluran air mata, keren gak? Bukan saluran ledeng. Wah saya takut juga Pak, tapi sudah pergi ke negara ini. Tuhan sudah tunjukkan dokter yang luar biasa seperti ini. Jadi dia anaknya dulu, baru dia kemarin kan. Ya udahlah, Tuhan udah bawa aku ke sini, udah aku nyerah Tuhan. Ini anak milikmu, keren enggak? Tahu saya dia belum benar mendengar tentang kata cinta. Tapi dia bisa ngomong begitu. Lihat, jangan berpikir kita doang. Lihat. Nanti roh benar masuk. Pak, dikerjain dalam waktu 1 jam Pak. Dokternya bikin selang air mata buat anak saya. Ya, jadi selang untuk keluar air mata dan ada selang di sini, saudara. Cek ya, ada selang nggak di sini? Coba cek masing-masing ada. Ya, kadang-kadang kan ingus bisa keluar kan, itu ada selangnya rupanya. Kalau nggak ada selangnya nanti dokternya bilang, saya bikin selang yang baru ya. Jadi keluarin air matanya, titik air matanya, sama bikin selang pembuangannya. Hebat. Dalam waktu 1 jam lebih Pak, dibikinlah lubang air matanya. Dan dokternya berkata, anakmu punya selang untuk air matanya. Sehat, luar biasa. Yesus dahsyat. Kita itu lebih fokus ke masalahnya, itu persoalannya. Tapi nggak pernah lihat di balik masalah Tuhan mau ngapain ya. Karena Tuhan nggak pernah iseng-iseng. Nih kasih masalahnya, enggak. Tuhan kasih penyakit, misalnya Tuhan izinkan kalau bahasa saya. Kenapa ini ya? Udah nyerah sama Tuhan, Tuhan maunya begitu. Cuman kan kita mau berusaha terus. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita hidup dengan seperti itu, kita nggak akan bisa mengenal pribadi Tuhan. Stres terus. Makanya orang itu kalau tidak dari dalam dirombak hidupnya saudara. Susah untuk hal luarnya suruh diekspresi. Ayo sukacita, ayo. Hati yang gembira. Sama-sama.
Yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Lanjut. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, bukan obat. Bukan obat antibiotik, bukan obat dari dokter. Ini ada Pak Dokter kok. Tapi kan kamu gak minum obat terus kan. Enggak, tetap aja dia stabil. Saudara. Dia gak minum obat gemuk juga enggak. Minum obat gemuk. Yang gemuk minum obat langsing. Dikasih gemuk salah, dikasih langsing salah. Dikasih keriting di rebonding. Yang dikasih rebonding dikeritingin. Tuhan juga pusing mikirin kita. Hidungnya dikasih gini dimancungin. Yang mancung dikurangin. Tahu gak Tuhan ngomong gini, kioi ngurus manusia nih. Tahu gak kioi bahasa Bangka, capek. Dikasih penis diganti sama vagina. Dikasih vagina diganti sama penis. Supaya kita tuh terbuka. Nanti normal loh. Matthew nanti ketemu teman cowok kamu. Sudah, hai Matthew. Kamu ganteng deh. Hah, najis. Kok bisa berubah begini kamu? Iya, aku sudah kerjanya di Thailand sekarang. Di mana? Di Pattaya. Ya payah loh. Itu yang kita umbarkan. Kita hanya berdoa, Tuhan aku minta mukjizat. Tahukah engkau bisa genggam tanganmu adalah mukjizat? Siapa yang pernah mengalami gangguan di jarinya coba? Yang susah. Itu mukjizat gak? Saya pernah alami gitu, gak balik. Gini nih, mungkin gak bisa. Saya masih pelan-pelan urutin dari sini, tak baru bisa. Loh. Hidup kita ada hari ini aja mukjizat. Orang Kristen minta mukjizat. Enggak. Setiap hari kita mengalami mukjizat. Anak Israel mukjizat enggak? Hah? Coba. Rambutnya tumbuhnya keren lagi. Nikmati kasih. Sama Tuhan cuma nangis, sama Tuhan cuma sedih, sama Tuhan cuma kasih air mata, kasih air ingus, kasih air iler. Sama Tuhan lu kasih sorak-sorai. Namanya juga memuji Tuhan kok. Ya Allah yang maha tinggi, teng-teng. Ya Allah yang maha suci, teng-teng-teng. Mantap kan? Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah sepertimu, bangga. Saudara bangga gak punya Yesus yang kita kasihnya lebih daripada samudra, lebih daripada langit biru, bangga. Jangan dia cuma penyakit kita yang kecil, bangga aku punya Tuhan. Aku gak pusing dengan apapun. Kenapa? Yang ada dalam diriku ini dahsyat, luar biasa. Dah, saya gak mau lama-lama di sini. Nanti kita kejebak. Kita akan lihat ayat 21, kita baca sama-sama. Ini dahsyat sekali. Ini yang Tuhan mau. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini yang diperhatikin. Jangan perhatiin saldo, lus jangan. Berantem sama suami gara-gara lihat saldo. Mendingan lihat soto. Daripada lihat saldo, lihat soto aja. Ya Marta. Soto ayam Lampung, hauce. Daripada lihat saldo. Lama-lama lihat saldo, bisa salto. Jadi salting.
Jangan lihat penyakitnya, jangan. Ini nggak ada. Nggak ada. Oh Bapak bilang nggak ada, nyatanya ada. Ya terserah. Yang kelihatan tuh sementara kok, yang kelihatan tuh bohong, betul? Betul nggak? Yang kelihatan tuh bohong, yang kelihatan tuh sementara. Tapi jangan dibohongin. Keren? Keren? Jangan dibohongin sama setan, dia bapak pendusta. Kerjaan kita, kantor kita semua tuh mainan. Tapi jangan main-main. Tadi dia main dipecat. Esra jangan main-main. Kau dipecat bapak nanti. Ya, nyapu yang bersih. Sampai bos datang, wih kinclong amat. Sampai malaikat aja tertegun, wih keren amat. Ini gue bisa tergelincir nih, saking mengkilatnya. Kan gak main-main. Itu gak? Ya. Kemarin ada satu rombongan datang dari satu gereja ke tempat ini karena tempat ini akan dipakai buat acara pemberkatan dan resepsinya. Mereka lihat, loh kok semuanya rapi, kok semuanya bersih. Kan gak bim salah bim. Betul? Gak bim salah bim. Ya dirawat, di manage. Sama dengan hidup kita. Ya bebas, bebas tapi tidak kebablasan. Bebas jadi liar. Itu karena kau terkonsep bebasnya. Wah enak banget dia. Kita nggak terikat dengan roh agamawi. Tidak terikat dengan konsep harus begini, harus begini. Enggak, bebas saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan. Gimana? Kasih setiamu Tuhan. Terus? Yang kenceng dong, jangan tergantung dengan musik. Ayo. Hari. Ayo bro, singerin. Ini sendiri nyanyi bisa gak? Ayo. Apa sisanya? Amin. Itu Tuhan Yesus baik, sing ada lawan. Kata orang Ambon, sing ada lawan. Itu enggak? Orang Ambon kalau udah nyanyi tete manis, wah keren. Tete manis itu Tuhan Yesus, bukan teh manis, bukan. Betul? Orang Jawa kalau berkata Gusti Yesus, Gusti Yesus, wah. Itu loh yang kita banggakan. Itu yang berkobar-kobar di atas, wah saya bilang luar biasa. Saya nggak pusing dengan orang lain. Karena apa? Yesus dalam diri saya dahsyat. Amin bro, Stefanus. Amin. Pusing gak sama bos marah-marah? Emang gue pikirin. Bos saya ada di dalam diri saya. Wow. Kita tuh bermegah. Sepuluh hari yang lalu kami ke Cimahi. Ketemu dengan teman kami yang sedang sakit. Dia cerita. Tumor prostat, oh ya prostat ya untuk laki-laki. Asam lambung naik, tulang sakit, ambeien, dan apa lagi? Bahasa kedokterannya apa kalau banyak penyakit gini Victor? Kalau banyak penyakit, banyak banget apa namanya? Komplikasi. Saya bilang Pak, ini komplikasi. Tapi jangan banggakan yang komplikasi. Banggakan yang komplit kasih. Tampilin Jan. Ya. Mau pilih yang komplikasi atau komplit kasih? Komplikasi tinggal tambah T-nya. Tambah Tuhan Yesusnya. Kita berpikir saya paling komplikasi. Ya, wah masalah saya crowded banget, banyak banget. Wah aku gak bisa gini, aku gak bisa begini. Enggak ada. Saya juga sadar kok,
banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi kok selesai. Keren. Yang penting apa? Kita komplit dengan kasih. Full love. Dia Pak, saya bilang gak ada itu. Komplikasi. Komplit kasih. Sebulan yang lalu saya ketemu Bapak. Bapak pucat. Naik tangga aja susah berat. Sekarang seger kan. Komplit dengan kasih. Full. Amin. Jadi mau pilih komplikasi atau komplit kasih? Hah? Pilihan ada di tangan masing-masing. Maunya komplikasi, ceritanya kesedihan, ceritanya kesusahan, ceritanya di pekerjaannya terus. Bukan cerita tentang kebesaran Tuhan. Kok Tuhan bisa tempatkan aku di perusahaan ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku di sekolah ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku kerja di rumah ini? Kok Tuhan bisa tempatkan aku ada di toko ini? Kenapa Tuhan? Ini Tuhan punya rencana. Bukan komplikasi. Bukan komplain terus. Teman saya ini, kemarin sore hampir jam 6, saya dikirim. Sudah dipanggil Bapak di surga. Tapi wajahnya senyum. Siapa dia? Kita kenal semua. Bapak Yesaya Yeremia yang pernah khotbah di sini. Jam 11 akan dikubur. Saya pikir besok. Kalau besok saya akan berangkat ke sana. Cuman jam 11 sudah dikubur. Mati jam 6 sore kemarin, jam 11 dia akan dikubur. Tapi kami lagi jalan sore keluar kan fotonya. Hati kami penuh sukacita, kenapa? Melihat teman kami sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Komplikasi berubah menjadi komplit kasih. Inilah yang harus ada dalam diri kita. Kalau engkau dan aku komplit dengan kasih. Wah, kau bilang kok bisa ya saya jadi suami dia. Ini anugerah. Bisa ya saya jadi istri dia, anugerah. Bisa ya saya punya papa mama kayak begini, anugerah buat saya. Supaya saya ketemu Tuhan. Bisa ya saya punya anak yang seperti ini, kan anugerah bukan didikan saya. Bisa ya saya punya pemimpin begini, anugerah. Saudara bisa lihat itu. Bisa ya saya punya gereja seperti ini kan anugerah. Kita nggak main budaya, nggak main dengan acara, tapi betul-betul di dalam diri kita nih apa? Makanya terbuka kok, ayo persekutuan sama-sama. Kadang-kadang saya siang, kadang-kadang Senin malam, supaya kita bisa ambil bagian. Jangan takut, Tuhan cinta sama kita. Tuhan mau kita lepas dari setannya, kita tidak hidup dalam komplikasi, tapi kita hidup dalam komplit kasih. Tak berkesudahan kasih setianya. Saya baca terjemahan The Message-nya. Ini keren banget. Ini terjemahan The Message ya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih setianya tidak akan pernah habis. Mereka diciptakan baru setiap pagi. Fresh from heaven. Itulah kita. Saudara bangun pagi itu sukacita. Sukacita enggak? Semalam hujan gede. Sebelum jalan sore, saya bilang ini, jangan hujan sekarang, gue mau jalan. Sotoy lo, terserah lo. Kita punya kuasa kok. Jangan hujan. Nanti hujannya malam ya, jangan lama-lama, setengah jam. Hujan tuh malam. Saudara bilang, ini rintik Pak kita keluar. Enggak hujan. Kita jalan. Ntar malam, saya enggak tahu semalam jam berapa hujannya. 2:30 ya. Tapi gua tahu hujan. Tapi enggak pusing, gede hujan. Sis Elizabeth udah deg-degan, Bapak sih enak blok C. Blok G Pak, banjir Pak, banjir Pak. Ya kan, orang-orang yang di blok G kalau udah hujan gitu jam 2 pun dia bangun mindahin mobilnya. Daripada kerendam. Bro Gama sih tidur nyenyak. Blok F kan masih aman ya bro ya. Mobil juga tinggi ya.
Gede. Tapi saya bilang jangan lama-lama hujan, setengah jam. Hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Ya. Ngomong sama anak goblok loh. Tapi malamnya doa Tuhan berkati anakku, berikan kehikmat, kepintaran. Kan bertentangan. Rese bos gua, tapi mau minta bonus. Kan bertentangan. Blessing bos lu, blessing perusahaanmu. Kerja all out untuk Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan dipikirin penyakitnya, waduh ya. Kita berpikir orang kalau mati itu harus sakit. Enggak, tadi Henok bilang betul. Enggak mau mati sakit-sakitan. Henok ya. Lagi di ruang ICU gitu. Berhari-hari. Itu kan ada anak Raja Uni Emirat Arab ya berapa puluh tahun gak sadarkan diri kan. Itu kan sama pakai mesin. Karena duit bapaknya banyak. Enggak harus mati itu lewat sakit, enggak usah. Mati itu kan ketemu Tuhan Yesus. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus harus mati. Kalau enggak mati ya enggak ketemu Tuhan Yesus. Ya ketemu si Mbak doang. Komplit kasih. Kalau kita sudah komplit kasih, butuh nggak kasih orang lain? Butuh nggak? Terus, lo nggak perhatiin gua? I don't care. Gaya dong, ngomong dong terus. Iya nanti ngomong sama calon menantu kan, I don't care. Wah dia saya pede aja ngomong, you know, okay, I'm pastor. Oh dia baru tahu pastor. Dia bingung ya. Ya udah pakai bahasa Melayu lah ya. You tahu nggak? I pendeta. You tahu lah. Siti wae. Ngomong aja lu. Jangan pusing ngerti. Kita kan otak dulu. Saya bener mau ngomong sama bule. Saya mikirin artinya apa. Di rumah kamu di mana? Rumah, house, kamu, your. Udah gak nyambung. Udah keplet dia udah ngomong gitu kan otak kita kan. Rumah, house, ya, pemilik, your, oke. Terus di mana rumah kamu? Where are you? Aduh udah susah. Where are you house? Udah gitu aja. Dia ngerti gak ngerti udah terserah. Enak kan? Jadi ada tegangnya, dimarahin. Ada ketawanya. Itulah Tuhan. Ikut Tuhan tuh begitu. Enggak ketawa terus, ya. Jadi si Mongol nanti. Tapi tambah belakangnya stres coba. Udah namanya bagus-bagus, stres belakangnya. Ya, ayo. Komplit kasih. Enak kita. Menikmati Tuhan luar biasa. Tidak akan pernah habis, mereka diciptakan, dikatakan apa? Baru setiap hari, baru. Kalau di dalam bahasa Yunani itu kata baru yang di sini Bapak Ibu. Kata baru yang bukan kita beli baju baru taruh di lemari. Belum pernah kita pakai itu baru bukan. Baru di sini betul-betul datangnya baru fresh dari Tuhan. Kita cuma setiap hari aja kagum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Yang kemarin sudah basi. Fresh dari Tuhan yang hari ini. Lalu dibilang apa? Betapa besar kesetiaanmu, saya berpegang teguh pada Tuhan, saya mengatakan berulang kali, hanya Dia yang tersisa bagiku dalam hidupku. Hanya Dia satu-satunya pemilik hidupku. Aku mau hari ini menikmati komplit kasih, bukan komplikasi. Komplikasi bisa penyakit, komplikasi bisa jiwa, cuman takut, cuman khawatir, cuman cemas, cuman curiga sama orang lain, cuman sukanya tersinggung, cuman sukanya ngambek, itu komplikasi jiwa. Tadi komplikasi tubuh. Ini komplikasi jiwa. Biarkan Tuhan yang memenuhi hati kita sepenuhnya. Karena apa?
cintanya selalu baru. Sama-sama bilang yuk, cinta Tuhan Yesus selalu baru buat saya. Silakan musisi maju ke depan. Bilang sama-sama, cinta Tuhan Yesus selalu baru buat saya. Bukan buat orang lain. Mari kita bagi berdiri. Kita katakan kepada Tuhan,